Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana Cina yang dulu dianggap sebagai raksasa yang tertidur, kini menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia? Dengan teknologi canggih, ekonomi raksasa, dan pengaruh global yang semakin meluas, negara ini tampaknya mendefinisikan ulang apa arti dari kekuatan dunia. Namun, perubahan besar ini tidak terjadi dalam semalam. Apa yang sebenarnya menjadi faktor utama di balik kebangkitan luar biasa ini? Perubahan besar China dimulai pada tahun 1978 ketika Deng Xiaoping memperkenalkan reformasi ekonomi yang mengubah arah sejarah bangsa ini. Deng mengidentifikasi 4 bidang utama yang perlu dimodernisasi: pertanian, industri, pertahanan, dan ilmu pengetahuan. Dengan kebijakan pintu terbuka, China mulai menarik investasi asing dan berpartisipasi dalam perdagangan global. Hasilnya sangat mencengangkan. Dalam waktu 3 dekade setelah reformasi, produk domestik bruto Cina tumbuh rata-rata 10% per tahun, menjadikannya salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kota kecil seperti Shenzhen, yang dulunya hanya sebuah desa nelayan, berubah menjadi pusat teknologi global dengan PDB lebih besar dari banyak negara. Reformasi ini juga membuka peluang besar bagi tenaga kerja Cina yang terkenal murah dan kompetitif untuk mengisi kebutuhan manufaktur dunia. Langkah-langkah ini menunjukkan visi jangka panjang pemerintah Cina untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Deng Xiaoping pernah berkata, "Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, selama ia bisa menangkap tikus." Filosofi ini mencerminkan pragmatisme yang menjadi inti dari kebijakan ekonominya. China tidak hanya berhenti pada reformasi ekonomi. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur menjadi salah satu pilar utama keberhasilan mereka. Dari pembangunan jalan tol hingga jaringan kereta cepat yang menghubungkan kota-kota utama, pemerintah menciptakan konektivitas yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jaringan kereta cepat mereka kini menjadi yang terbesar di dunia, dengan panjang lebih dari 40.000 km pada tahun 2023. Urbanisasi juga memainkan peran penting. Sejak 1978, lebih dari 400 juta orang telah pindah dari pedesaan ke kota, menciptakan pasar tenaga kerja yang besar dan meningkatkan konsumsi domestik. Namun, urbanisasi ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi. Masalah seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, dan kesenjangan sosial menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Salah satu simbol infrastruktur yang mengesankan adalah Bendungan Tiga Ngarai, yang menghasilkan 22.500 megawatt listrik, cukup untuk memenuhi kebutuhan energi lebih dari 50 juta rumah. Proyek ini tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga mengendalikan banjir dan memfasilitasi navigasi sungai. Ambisi besar seperti ini menunjukkan bagaimana Cina melihat pembangunan infrastruktur sebagai cara untuk memperkuat posisinya di panggung dunia. Keberhasilan Cina tidak terlepas dari peran besar pemerintah dalam merancang kebijakan strategis. Program Made in China 2025 menjadi tonggak penting dalam upaya mereka untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan mendorong inovasi domestik. Program ini menargetkan sektor-sektor strategis seperti kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan kendaraan listrik. Dukungan pemerintah terhadap penelitian dan pengembangan juga signifikan. Pada tahun 2022, China menghabiskan 2,4% dari PDB mereka untuk R&D, melampaui banyak negara maju. Kebijakan ini menghasilkan perusahaan teknologi raksasa seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent yang kini menjadi pemain utama di pasar global. Selain itu, inisiatif Belt and Road Initiative, BRI, memperluas pengaruh geopolitik mereka dengan membangun infrastruktur di lebih dari 140 negara. Belt and Road Initiative adalah program ambisius yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama ekonomi di seluruh dunia melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan jalur komunikasi. Dengan menghidupkan kembali jalur sutra kuno
BRI telah melibatkan lebih dari 140 negara dan menginvestasikan lebih dari $1 triliun dalam berbagai proyek, termasuk pelabuhan di Pakistan, kereta api di Kenya, dan jalan di Serbia. Meski kontroversial karena dianggap menciptakan jebakan utang bagi negara-negara berkembang, program ini berhasil memperluas pengaruh China secara global. China kini dikenal sebagai pabrik dunia, berkat biaya produksi yang rendah dan kapasitas manufaktur yang besar. Mereka memproduksi hampir semua barang, mulai dari elektronik hingga pakaian. Pada tahun 2021, China menyumbang 28,7% dari produksi manufaktur global, lebih besar dari gabungan Amerika Serikat dan Jepang. Namun, dominasi ini juga membawa tantangan geopolitik. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang dimulai pada 2018 menunjukkan betapa kompleksnya hubungan kedua negara ini. Meski menghadapi tarif tambahan pada produk senilai lebih dari $550 miliar, China tetap mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi mereka. Belt and Road Initiative juga menjadi alat strategis untuk memperluas pasar dan pengaruh. Dengan membangun jaringan kereta api, pelabuhan, dan jalan raya di seluruh dunia, China menciptakan jalur perdagangan baru yang menguntungkan. Dalam beberapa dekade terakhir, China berfokus pada inovasi teknologi. Perusahaan seperti Huawei memimpin pengembangan jaringan 5G, sementara DJI mendominasi pasar drone global. Di bidang luar angkasa, stasiun luar angkasa Tiangong dan eksplorasi bulan menunjukkan ambisi besar mereka. China juga memimpin dalam teknologi hijau. Mereka memproduksi lebih dari 70% panel surya dunia dan mendominasi pasar kendaraan listrik dengan lebih dari 50% pangsa pasar global pada tahun 2022. Komitmen ini menunjukkan bagaimana China tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Namun, fokus pada teknologi ini bukan tanpa tantangan. Persaingan dengan negara lain, terutama Amerika Serikat, memicu perlombaan teknologi yang semakin intens. Meski begitu, investasi besar-besaran dan dukungan pemerintah memastikan bahwa China tetap berada di garis depan inovasi global. Meski sukses, China menghadapi tantangan besar. Perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, dan kritik terhadap kebijakan domestik adalah hambatan yang harus mereka atasi. Selain itu, masalah lingkungan seperti polusi udara dan air menjadi perhatian global. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif energi bersih. Polusi udara di kota-kota besar seperti Beijing telah berkurang hingga 50% sejak 2013 berkat kebijakan energi terbarukan. Meski pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3% pada tahun 2022, China terus beradaptasi dengan perubahan global. Dengan sejarah panjang kerja keras dan strategi jangka panjang, China tampaknya siap untuk terus menantang batasan dan memperluas pengaruh globalnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka akan mempertahankan posisi mereka di masa depan? Kebangkitan China adalah pelajaran tentang visi, kerja keras, dan kemampuan untuk beradaptasi. Dari reformasi Deng Xiaoping hingga dominasi teknologi modern, perjalanan ini menunjukkan bagaimana strategi jangka panjang dapat menciptakan transformasi besar. Namun, perjalanan ini belum selesai. Dengan tantangan global yang semakin kompleks, China harus terus berinovasi dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Apapun yang terjadi, kebangkitan China telah menciptakan babak baru dalam sejarah dunia.